Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara hiruk-pikuk kehidupan yang penuh ambisi ada satu pertanyaan kuno yang selalu menghantui para pencari jalan. Mengapa ada manusia yang hidupnya tampak sederhana, tetapi hatinya luas seperti samudra? Mengapa mereka yang tidak memiliki banyak harta justru sering merasa cukup, tenang, dan diberkahi, sementara sebagian yang lain, meski bergelimang kemewahan, selalu merasa kosong, gelisah, dan tak pernah puas? Malam ini, kita akan membuka sebuah pintu rahasia. Pintu yang mungkin selama ini Anda rasakan keberadaannya, tetapi belum pernah benar-benar Anda mengerti. Sebuah pengetahuan halus yang telah dijaga para arif sejak ribuan tahun yang lalu. Pengetahuan yang tidak diajarkan di sekolah, tidak dibahas dalam seminar motivasi, dan tidak bisa ditemukan hanya dengan membaca ratusan buku. Sebab rahasia ini hanya bisa disentuh oleh jiwa yang siap. Kita akan membahas rezeki ruhani, yaitu keberkahan yang tidak tampak tetapi mengubah seluruh arah hidup seseorang. Dan kita akan menyingkap mengapa kebersihan jiwa menjadi kunci yang memanggil keberkahan ini. Bukan doa yang panjang, bukan usaha tanpa henti, dan bukan pula kecerdasan akal semata. Para ulama, para sufi, hingga para filsuf kuno semuanya sepakat. Ketika jiwa manusia menjadi jernih, ketika ia kembali pada fitrah yang dekat dengan Allah, maka pintu-pintu rezeki, baik yang tampak maupun yang tak terlihat, akan terbuka dengan sendirinya. Dalam video ini, kita akan menelusuri sejarah panjang konsep rezeki ruhani dari peradaban kuno. Kita akan menyelam ke dalam hikmah-hikmah yang tersembunyi, memahami bagaimana kebersihan jiwa bekerja seperti medan energi yang menarik keberkahan. Lalu kita akan mempelajari bagaimana hal itu bisa Anda rasakan sendiri secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Jika Anda bertahan bersama saya sampai akhir, Anda tidak hanya akan memahami sebuah konsep, tetapi mungkin Anda akan mulai merasakan sesuatu yang berbeda di dalam diri Anda. Sebuah ketenangan kecil, sebuah cahaya halus, sebuah tanda bahwa pintu itu mulai terbuka. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin mengajak Anda melakukan satu hal sederhana. Silakan tulis di kolom komentar. Di kota mana Anda menonton video ini? Sampai sejauh mana cahaya pengetahuan ini singgah malam ini? Komentar Anda bukan hanya bentuk dukungan, tapi juga bagian dari perjalanan spiritual yang sedang kita lalui bersama. Sekarang mari kita memasuki bab yang lebih dalam, akar sejarah dan makna filosofis dari rezeki ruhani. Konsep kebersihan jiwa sebagai pintu keberkahan bukanlah gagasan baru. Ia adalah warisan kuno yang muncul dalam berbagai peradaban dari timur hingga barat. Para ahli hikmah di Mesopotamia menyebutnya sebagai nafasa al-nur, napas cahaya, yakni kemampuan jiwa untuk menarik kebaikan ketika ia berada dalam keadaan jernih. Di India kuno, para yogi percaya bahwa dunia luar hanyalah cermin dari dunia dalam. Ketika hati dikuasai amarah, iri, dan ambisi, maka rezeki eksternal pun akan tampak sempit. Tetapi ketika batin menjadi hening dan bersih, maka semesta terasa memihak. Sementara itu, para filsuf Yunani, terutama Plotinus dalam ajaran Neoplatonisme, menekankan bahwa jiwa yang terhubung dengan sumber cahaya akan mengalami kelimpahan tanpa perlu mengejar bentuk materi. Namun puncak terdalam dari konsep ini justru lahir dalam tradisi para sufi, melalui para tokoh seperti Imam Al-Ghazali, Al-Junaid Al-Baghdadi, dan Rabi'ah Al-Adawiyah. Mereka bukan hanya membicarakan rezeki sebagai makanan atau harta, tetapi sebagai anugerah halus yang turun kepada jiwa sesuai kejernihannya. Imam Al-Ghazali pernah menulis bahwa manusia tidak mendapatkan keberkahan karena banyak berusaha, tetapi karena Allah menurunkan cahayanya pada hati yang bersih. Dalam kitabnya, beliau menggambarkan hati sebagai sebuah cermin. Ketika cermin itu tertutup debu ego,
debu dendam, debu kesombongan, dan debu kelalaian, maka cahaya yang memantul padanya tidak akan tampak. Tetapi ketika cermin itu dibersihkan, disapu, dan dijaga, maka cahaya hidayah, ketenangan, dan keberkahan akan memancar tanpa henti. Inilah yang disebut para sufi sebagai rezeki ruhani. Kelapangan dalam kesempitan, kelegaan di tengah masalah, jalan keluar yang datang tiba-tiba, dan bisikan-bisikan halus yang menuntun. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan secara logika biasa, tetapi hanya bisa dirasakan oleh mereka yang menjernihkan jiwa. Mengapa pengetahuan ini tidak lagi diajarkan? Seiring dunia bergerak menuju materialisme, manusia mulai mengukur kehidupan hanya dari apa yang bisa dihitung. Uang, jabatan, aset, status. Sementara keberkahan yang sejati tidak mudah dihitung angka. Ia bekerja di balik layar, dalam ruang batin yang tidak terlihat. Maka konsep rezeki ruhani perlahan terlupakan, tergeser oleh mentalitas kejar sebanyak mungkin. Padahal para leluhur kita telah memahami, jika jiwa tidak bersih maka sebanyak apapun harta yang datang tidak akan pernah terasa cukup. Dan sebaliknya, jika jiwa bersih maka sedikit pun akan berubah menjadi kelimpahan. Pemahaman inilah yang akan menjadi dasar perjalanan kita selanjutnya. Kita akan melangkah lebih dalam, menggali mekanisme halus yang menghubungkan kejernihan hati dengan terbukanya pintu keberkahan. Sebelum kita menyelam ke inti rahasia ini, tarik napas pelan. Dan izinkan diri Anda rileks sejenak. Biarkan suara ini menjadi teman perjalanan Anda. Tidak perlu terburu-buru, tidak perlu menahan apapun. Dengarkan dengan hati yang tenang. Karena apa yang akan Anda dengar berikutnya hanyalah untuk jiwa-jiwa yang siap menerimanya. Dan selama Anda mendengarkan, izinkan pikiran Anda mengalir dengan lembut. Tetap berada di sini, bersama suara ini, sampai akhir. Karena rahasia sejatinya baru akan tampak ketika potongan-potongannya menyatu. Kita mulai untuk memahami bagaimana kebersihan jiwa dapat memanggil keberkahan. Kita harus memahami satu prinsip kuno yang disepakati para sufi, para filsuf, dan para ahli hikmah. Jiwa adalah magnet. Ya, magnet. Jiwa bukan sekadar wadah perasaan, bukan sekadar ruang untuk berpikir. Jiwa adalah medan. Ia menarik sesuatu, dan pada saat yang sama menolak sesuatu. Apa yang ia tarik, apa yang ia lepaskan, semuanya ditentukan oleh kebersihannya. Bayangkan sehelai kain putih. Ketika bersih, ia akan menyerap cahaya dan menjadi tempat yang nyaman bagi apapun yang suci untuk singgah. Tetapi ketika kain itu penuh noda, penuh debu, penuh ceceran tinta hitam, cahaya pun akan menjauhinya. Begitu pula keberkahan. Para sufi menggambarkan jiwa kotor bukan sebagai kejahatan, tetapi sebagai kesesakan. Jiwa yang dipenuhi keluhan, iri, dendam, kecemasan, dan kesombongan tidak dapat menerima aliran kebaikan bukan karena Allah tidak memberikannya, tetapi karena jiwa itu sendiri tertutup. Dan disinilah rahasianya. 1. Kebersihan jiwa membuka ruang untuk dititipi rezeki bukan hanya soal diberi. Rezeki adalah soal mampu menerima. Jika hati sempit, keberkahan tidak punya ruang untuk masuk. Jika hati luas, hal kecil pun terasa besar dan hal besar pun datang dengan mudah. Sufi berkata, yang paling miskin bukan yang sedikit hartanya, tetapi yang hatinya tidak punya tempat untuk keberkahan. Tarik napas pelan. Rasakan dada melembut. Fokus kembali pada suara ini. Biarkan ketenangan yang Anda rasakan menjadi pintu menuju pemahaman berikutnya. 2. Jiwa yang bersih memantulkan cahaya. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana orang yang jujur, rendah hati, dan lembut hati selalu tampak mudah mendapatkan pertolongan? Terkadang bukan karena mereka berusaha lebih keras, tetapi karena orang lain suka menolong mereka. Mengapa? Karena manusia merespon energi.
dan energi kebersihan batin memancar ke lingkungan. Itulah sebabnya sebagian ulama mengatakan, ketika engkau membersihkan jiwamu, Allah membersihkan jalan hidupmu. Jiwa yang bersih menjadi seperti cermin yang memantulkan cahaya keberkahan dari segala arah. Ia memantulkan ketenangan kepada orang lain. Ia memantulkan kejujuran. Ia memantulkan rasa aman. Dan dunia merespon cermin itu dengan kebaikan-kebaikan kecil yang terus mengalir. Sekarang, rilekskan bahu Anda. Biarkan tubuh Anda lebih nyaman, karena kita akan menyelami lapisan yang lebih dalam. 3. Jiwa yang bersih menjadi selaras dengan alam semesta. Setiap budaya kuno memiliki keyakinan bahwa alam semesta bekerja dengan harmoni tertentu. Ketika seseorang hidup dalam kejujuran, kesabaran, tawakal, dan hati yang bersih, maka ia berjalan seirama dengan tatanan ilahi. Dan ketika ia selaras, ia menjadi mudah dimudahkan, mudah dibukakan jalan, mudah dicukupkan. Ini bukan sekadar konsep spiritual, tetapi hukum realitas yang dirasakan para pendahulu kita. Orang yang jiwanya bersih jarang memaksakan hasil, ia melakukan yang terbaik dan melepaskan sisanya. Dan inilah paradoksnya. Justru saat ia melepaskan, jalan datang dengan sendirinya. Biarkan pikiran Anda tenang. Biarkan hati Anda tetap hadir di sini, karena semakin Anda tenang, semakin dalam Anda memahami. Dan semakin dalam Anda memahami, semakin luas pintu keberkahan yang akan terbuka. Sebelum kita masuk lebih dalam, izinkan diri Anda kembali tenang. Rileks. Biarkan pikiran yang tadi mungkin berkelana perlahan kembali ke sini. Ke suara ini. Ke perjalanan batin yang sedang Anda tapaki. Karena bagian ini adalah inti yang lebih dalam. Lapisan yang hanya bisa dipahami oleh hati yang hening. Di bagian sebelumnya, kita telah memahami bahwa jiwa ibarat magnet. Namun di balik analogi itu ada mekanisme tersembunyi yang jauh lebih halus. Para sufi menyebut mekanisme ini sebagai Al-Latifah Ar-Rabbaniyah, inti halus di dalam diri yang menjadi tempat turunnya keberkahan. Ketika bagian halus ini bersih, ia menjadi titik sambungan antara manusia dan curahan rezeki dari Allah. Ketika ia kotor, sambungan itu terputus, dan hidup terasa berat, sempit, dan buram. Mari kita masuk ke rahasia-rahasia ini satu persatu. 1. Kebersihan jiwa mempengaruhi gelombang realitas. Dalam filsafat Islam kuno, terutama karya Al-Ghazali dan Ibnu Arabi, ada sebuah gagasan mendalam bahwa setiap jiwa memancarkan gelombang batin. Gelombang ini tidak terlihat mata tetapi terasa dalam perilaku, perkataan, dan bahkan nasib seseorang. Jiwa yang bersih memancarkan gelombang. Ketenangan, kejujuran, kelapangan, kesederhanaan, kepasrahan kepada Allah. Dan gelombang-gelombang ini beresonansi dengan realitas, keduanya saling menarik. Jika Anda memancarkan kelapangan, hidup memantulkan kelapangan. Jika Anda memancarkan kejujuran, hidup mengirimkan kemudahan. Jika Anda memancarkan keserakahan, hidup memantulkan kesempitan. Ini adalah hukum resonansi batin, hukum halus yang bekerja jauh sebelum tindakan terlihat. Tarik napas perlahan. Biarkan penjelasan ini meresap, karena bagian berikutnya lebih dalam lagi. 2. Jiwa yang bersih menjadi mukhlas. Dijaga dari kesulitan yang tidak perlu. Salah satu istilah spiritual paling misterius dalam ajaran Islam adalah Al-Mukhlas, yaitu orang yang hatinya disucikan oleh Allah. Al-Mukhlas bukan berarti hidupnya tanpa cobaan, tetapi ia dijaga dari kesulitan yang tidak perlu terjadi. Ada kesulitan yang datang sebagai ujian, ada pula kesulitan yang sebenarnya bisa dihindari jika jiwa bersih. Para sufi berkata, keberkahan terbesar bukan banyaknya harta, tetapi dihilangkannya hal-hal yang merusak hati. Ketika jiwa bersih, masalah menjadi ringan,
jalan-jalan yang rumit menjadi sederhana, musibah menjadi hikmah, dan rezeki datang dalam bentuk perlindungan yang tak terlihat. Itulah sebabnya sebagian orang tampak tidak banyak usaha tetapi hidupnya lancar. Bukan karena mereka beruntung, tetapi karena hati mereka tidak menolak keberkahan yang turun. Sekarang, biarkan tubuh Anda tenang kembali. Biarkan mata Anda lembut. Biarkan kesadaran Anda menyentuh kata demi kata. 3. Kebersihan jiwa mengubah cara alam semesta merespons Anda. Dalam naskah-naskah hikmah Mesir kuno ada kalimat yang selalu diulang. Semesta tidak merespons kata-kata manusia. Semesta merespons kebersihan hati mereka. Jika hati sempit, pintu sempit. Jika hati lapang, pintu lapang. Karena itu sebagian ulama berkata, membersihkan hati sehari saja lebih membuka pintu rezeki daripada bekerja seminggu tanpa keikhlasan. Kebersihan jiwa memanggil keberkahan bukan dengan suara tetapi dengan keadaan. Keadaan batin yang tenang membuat Anda lebih jernih melihat peluang, lebih bijak mengambil keputusan, lebih lembut dalam bertemu manusia, lebih bersyukur atas hal kecil dan lebih dekat kepada Allah. Dan semua itu memanggil rezeki dari segala arah. Sebelum kita memulai bagian praktis ini, ambil satu tarikan napas yang dalam. Rasakan udara masuk dan keluarkan perlahan. Biarkan diri Anda hadir sepenuhnya di sini. Karena apa yang akan Anda praktikkan setelah ini bukan sekadar latihan, tetapi kunci untuk membentuk energi jiwa Anda agar selaras dengan keberkahan dari Allah. 1. Latihan pertama, membersihkan ruang dalam. Banyak orang membersihkan rumah, kamar, pakaian, tetapi lupa membersihkan ruang dalam yang ada di hati mereka. Latihan ini sangat sederhana, namun sangat kuat. Setiap malam sebelum tidur, 1. Duduk dengan tenang. 2. Tutup mata dengan lembut. 3. Bayangkan hati Anda seperti sebuah wadah cahaya. 4. Bayangkan apapun yang membuat Anda gelisah, rasa iri, marah, kecewa, dendam, mencair keluar seperti asap gelap. 5. Katakan dalam hati, Ya Allah, bersihkan ruang hatiku dari apa yang tidak Engkau ridai. Lakukan ini selama 2-3 menit saja. Jangan lebih dulu memaksa meditasi panjang. Biarkan jiwa Anda belajar perlahan. Jika dilakukan rutin, hati akan menjadi lebih jernih, lebih ringan, dan lebih mudah memantulkan cahaya keberkahan. 2. Latihan kedua, ritual syukur sunyi keberkahan mendekat kepada jiwa yang mensyukuri bahkan hal-hal yang jarang dipikirkan orang lain. Setiap pagi lakukan ritual 30 detik yang sangat sederhana. Letakkan tangan di dada. Rasakan detak jantung Anda, bisikan 3 hal kecil yang Anda syukuri hari itu. Tidak perlu keras, cukup dalam hati. Misalnya, aku bersyukur masih diberi napas. Aku bersyukur tubuhku masih bergerak. Aku bersyukur Engkau masih menuntunku, ya Allah. Latihan ini bukan untuk membuat kita positif, tetapi untuk membuka jalur energi syukur agar jiwa selaras dengan pemberian-pemberian halus yang sering luput dari perhatian. 3. Latihan ketiga, menjaga ucapan dan pikiran. Dalam ilmu hikmah kuno dikatakan, apa yang keluar dari lisanmu kembali lagi ke hatimu. Jadi mulai hari ini, kurangi mengeluh, kurangi bicara buruk tentang orang lain, kurangi membandingkan hidupmu dengan hidup orang lain. Setiap kali ingin mengeluh, ubah menjadi doa. Setiap kali ingin marah, ubah menjadi diam. Setiap kali ingin iri, ubah menjadi syukur. Ini bukan tentang menahan diri secara paksa, tetapi tentang mengubah pola energi batin. Ketika ucapan bersih, pikiran ikut bersih. Ketika pikiran bersih, jiwa ikut bersih. Dan ketika jiwa bersih, keberkahan datang tanpa harus dikejar. 4. Latihan keempat, sedekah energi baik. Banyak orang berpikir sedekah hanyalah uang. Padahal para sufi mengajarkan bahwa sedekah yang paling kuat justru adalah keadaan hati. Mulai hari ini berikan sedekah yang tidak terlihat.
Senyum tulus, memaafkan orang tanpa mereka tahu, mendoakan orang yang pernah menyakiti Anda atau membantu seseorang tanpa berharap balasan. Energi baik selalu kembali. Rezeki ruhani berjalan mengikuti aliran kebaikan yang Anda tebarkan. 5. Latihan kelima, menata niat setiap hari sebelum memulai aktivitas. Ucapkan dalam hati Anda, "Ya Allah, jadikan hari ini bersih, jadikan langkahku membawa keberkahan, jadikan hatiku lapang untuk menerima kebaikan." Niat adalah pemanggil awal keberkahan. Niat yang benar meluruskan jalan. Niat yang bersih mengundang pertolongan. Sekarang kita telah sampai pada akhir perjalanan malam ini. Sebuah perjalanan yang mungkin tampak seperti rangkaian kata, tetapi sesungguhnya adalah perjalanan menuju diri Anda sendiri. Perjalanan untuk kembali melihat apa yang sering terlupakan. Bahwa kebersihan jiwa bukan hanya akhlak, tetapi kompas hidup yang mengarahkan Anda pada keberkahan yang selama ini Anda cari. Jika Anda memperhatikan dengan hati yang tenang, Anda akan menyadari satu hal penting. Rezeki ruhani tidak turun kepada mereka yang paling kuat, paling pandai, atau paling bekerja keras. Rezeki ruhani turun kepada mereka yang hatinya paling bersih untuk menerimanya. Kita telah menelusuri bagaimana jiwa bekerja seperti magnet, bagaimana gelombang batin mempengaruhi realitas, bagaimana kebersihan jiwa menjadikan seseorang dijaga dari kesulitan yang tidak perlu, dan bagaimana alam semesta merespons keadaan batin manusia jauh sebelum merespons tindakan mereka, dan akhirnya kita sampai pada pelajaran paling penting, bahwa semakin bersih hati seseorang, semakin dekat ia kepada Allah. Dan semakin mudah baginya menerima keberkahan, ketenangan, serta kecukupan dalam berbagai bentuknya. Ini bukan konsep yang sekadar dipelajari. Ini adalah ilmu yang harus dihidupi setiap hari. Dengan syukur, dengan kejujuran, dengan memaafkan, dengan menjaga ucapan, dan dengan niat yang selalu diluruskan. Karena kebersihan jiwa bukan tujuan, tetapi perjalanan yang terus diperbarui. Malam ini, saya ingin meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan yang mungkin akan tinggal di hati Anda selama beberapa hari ke depan. Jika keberkahan adalah cahaya, apakah hati Anda saat ini cukup bersih untuk memantulkannya? Renungkan itu. Biarkan pertanyaan ini bekerja dalam diri Anda. Biarkan ia membuka pintu yang selama ini tertutup. Jika Anda merasakan manfaat dari perjalanan ini, tinggalkan komentar, bagikan pemahaman Anda, dan mari kita terus tumbuh bersama dalam pencarian yang lebih dalam. Dan jangan lupa untuk tetap mengikuti perjalanan spiritual berikutnya. Semoga Allah menjaga kebersihan hati kita, melapangkan jalan kita, dan menurunkan keberkahan dari arah yang tidak kita duga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.